Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita jumpa lagi di dalam renungan malam pada hari ini. Firman Tuhan sebagai rema diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, Allah yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami akan membacakan renungan firman Tuhan dan mengimani firman Tuhan yang akan ditaburkan pada malam hari ini. Turunkanlah Roh Kudus kepada kami satu persatu, supaya firman Tuhan ini menjadi firman yang hidup dan dimeteraikan dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, beginilah firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perbuatan, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu aku menguji keikhlasan kasihmu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang memungkinkan berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksananya itu. Hendaklah pelaksananya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani, bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian jauh firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami memberikan renungan bagi kita pada malam hari ini, memberi dengan murah hati, rela dan sukacita. Firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini merupakan bagian dari rangkaian surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebagai jemaat yang hidup di kota besar pada saat itu, Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Korintus akan janji pelayanan mereka kepada orang lain dengan keikhlasan dan penuh kasih. Karena mereka telah mengenal Kristus dalam hidup mereka. Agar jemaat di kota ini bertobat, tidak lagi melakukan kejahatan, mengalami perpecahan di antara jemaat, bahkan melakukan perzinahan, dan menerapkan sinkretisme, yaitu mencampur adukkan arti keselamatan yang dari Tuhan sama dengan pengajaran-pengajaran yang berasal dari dunia ini. Sementara mereka telah banyak memperoleh berkat dari Tuhan dalam kehidupan mereka. Kondisi yang berbeda sama sekali terjadi pada jemaat di Makedonia, yang letaknya kota ini tidak begitu jauh dari Korintus. Meskipun jemaat di Makedonia ini hidup dalam kemiskinan, penuh penderitaan, hidup berkekurangan, tetapi mereka tetap hidup sukacita yang meluap dan penuh dengan kemurahan, mau berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kendati jemaat di Makedonia ini hidup miskin,
Paulus menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka dikenal sebagai jemaat yang penuh sukacita, mau berbagi melampaui kemampuan mereka. Bahkan tidak jarang mereka memberi lebih banyak daripada yang diharapkan orang lain. Menjadi berkat melayani orang-orang kudus. Sampai-sampai mereka mendesak untuk dapat ikut melayani untuk hal-hal yang seperti itu. Inilah yang dirasakan oleh Paulus dan Titus saat mereka melayani jemaat di Makedonia. Lewat pengajaran Paulus kepada jemaat di Korintus, Tuhan menginginkan jemaat di kota Korintus ini bertobat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertobat dari apa? Bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Memberikan diri mereka untuk melayani. Kaya akan pelayanan kepada sesama, ikhlas dalam kehidupan ini, terutama menerapkan kasih. Kristus sekalipun ia adalah Allah yang kaya, namun ia rela menjadi miskin di dunia ini, supaya antara lain jemaat-jemaat di kota Korintus menjadi kaya oleh karenanya. Kaya secara iman, teguh percaya kepada Tuhan Yesus, juga kaya oleh banyaknya berkat yang diterima di dunia ini. Itulah harapan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur, pada malam hari ini firman Tuhan boleh menyentuh kita dan mengingatkan kita kembali supaya kita meniru perilaku jemaat di Makedonia. Itulah keinginan Tuhan bagi kita dalam hidup ini, Bapak, Ibu, Saudara. Tuhan menginginkan kita untuk bisa hidup berbagi. Kondisi yang ada pada kita masing-masing seharusnya tidak menghalangi kita untuk mengasihi orang lain dengan cara berbagi berkat. Jemaat di Makedonia yang sejatinya miskin dan papa, tetapi mereka bisa dengan sukacita berbagi. Bahkan mereka berbagi melampaui kemampuan mereka. Maka pada malam hari ini, Tuhan mengajari kita kemiskinan dan kekayaan. Kondisi apapun yang ada pada kita saat ini, jangan jadikan itu penghalang bagi kita untuk hidup melayani dengan tulus ikhlas, ada kerelaan, penuh sukacita mau berbagi dengan sesama manusia. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus mampu memberi dengan kemurahan hati. Tuhan Yesus berfirman, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Lukas 6 ayat 38. Kita harus memberi dengan kerelaan hati. Memberi adalah wujud ketaatan kita kepada Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk pengakuan iman kita yang sejati kepada Kristus. Kerelaan hati dalam memberi merupakan sebuah respon kita terhadap pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib dalam menebus dosa-dosa kita. Kita harus memberi dengan sukacita. Tuhan mengajari kita bahwa tindakan memberi dengan murah hati dan kerelaan tidak cukup. Jadi harus disertai juga dengan sukacita. Kita harus memberi dengan antusias. Memberi dengan antusias adalah gambaran orang-orang yang tidak berbeban pada saat memberi. Sama seperti perilaku jemaat di Makedonia. Mereka antusias tanpa beban, berbagi, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka harus memberi, kita juga harus memberi dengan penuh pengorbanan. Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Di kayu salib, dan pengorbanan Tuhan itu tidak sia-sia. Kematian telah dikalahkan. Kita harus memberi menurut kemampuan. Bagi kita yang memiliki banyak, diharapkan bisa memberi banyak. Bagi kita yang lebih sedikit, memberilah dengan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita. Tuhan mengajari kita untuk menjadi pengurus yang setia atas apa yang Tuhan telah percayakan kepada kita di dunia ini. Nah, kita juga harus memberi berdasarkan apa yang Tuhan miliki. Grace hanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Maka kita akan dimampukan juga untuk memberi. Pada saat kita memberi, di saat itu pula kemurahan Tuhan akan ditunjukkan dalam kehidupan kita. Kita harus memberikan diri kita dahulu kepada Tuhan. Inilah pemberian yang sangat diharapkan Tuhan dari kita umat tebusannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita harus bisa memberikan diri kita. Jemaat di Makedonia telah menunjukkan teladan itu. Mereka memberikan diri mereka untuk Tuhan,
Sebab harta yang mereka miliki tidak seberapa dibandingkan dengan contoh atau teladan yang diberikan Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memberikan dirinya untuk disalibkan menebus dosa kita umat manusia. Jadi tidak ada lagi pemberian yang lebih tinggi daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh tetap hidup dalam kehidupan kita, bersemayam dalam hati kita, iman kita boleh dikuatkan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami telah memahami firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa kami harus bisa memberi dengan keikhlasan, rela dan penuh sukacita, supaya nyatalah bahwa kami adalah tebusan Kristus di dunia ini, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang terang, menjadi garam dan terang dunia dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, perlengkapilah kami dan sempurnakanlah renungan kami pada malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.